Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Debruk Mujipadila. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas yang namanya Spanning Tree Protocol, atau kita bisa singkat saja dengan STP ya teman-teman. Nah di sini ada contoh, ada gambar ya teman-teman, ada dua switch yang setiap interface yaitu terhubung pada FA01, dan juga untuk switch ke satu ini dia terhubung ke VCA yang mempunyai IP 172.168.1.1, dan yang switch kedua itu mempunyai IP dari si PCB itu 172.168.1.2. Nah, di sini kita ambil saja misal sebuah kasus ya teman-teman, untuk yang si interface FA01 ini dia terputus atau mati ya teman-teman. Untuk matinya itu misal kegigit tikus atau potong ya teman-teman, intinya mati ya teman-teman. Nah di sini kita akan tambahkan kabel baru ya, ini misal kabel yang masing-masing interface yaitu berada pada FA002, yang ini juga 002, seperti ini ya teman-teman. Ini misal sebuah kasus. Nah di sini terhubung pada FA002 ya teman-teman untuk kedua switchnya. Nah di sini misal yang FA001 ini masih nyala, maka akan terjadi yang namanya looping ya teman-teman. Jadi paket yang muter-muter di jaringan. Nah untuk menghentikannya atau berhentinya itu ketika switchnya down ya teman-teman, atau mati. Nah jika tidak ingin seperti itu, maka kita harus memblokir salah satu interface atau portnya ya teman-teman. Nah itulah STP. Oke. Nah di sini saya sudah siapkan topologi ya teman-teman. Jadi di sini ada 3 switch dan masing-masing tersambung ya teman-teman antar interface. Nah di sini saya sudah melampirkan juga untuk MAC address terkecilnya. Kalian bisa lihat yang 00 ini ada 3 ya teman-teman. Nah cara melihatnya itu kalian bisa masuk ke switch, ke CLI, dan ketikkan command show enter VLAN 1 untuk defaultnya karena VLAN 1 ya teman-teman. Nah di sini ada yang namanya address is sekian nomornya ya teman-teman. Nah di sini ialah MAC addressnya. Oke, jadi saya lampirkan di sini, dan saya sudah definisikan untuk MAC address terkecilnya ialah di switch 1 ini. Jadi dia yang menjadi root bridge ya teman-teman, atau raja. Nah di sini ada juga yang namanya designated port, ialah port yang tersambung antar kedua ini ya teman-teman. Dan ada juga yang namanya root port, ialah port yang paling cepat tersambung ke root bridge. Di switch 2 itu FA01 ya teman-teman untuk tercepatnya, dan di switch 3 itu FA01. Seperti itu ya teman-teman. Nah di sini untuk kedua switchnya, yang switch 2 dan switch 3 itu namanya no root bridge. Saya sudah tulis juga di sini. Nah untuk yang FA02 di switch 3 dan FA02 di switch 2 itu kan jadi yang di blok ya teman-teman di antara kedua ini. Nah jadi untuk mencari root bridge kita harus mencari dari bridge ID, lalu priority, dan MAC terkecil. Nah seperti itu ya teman-teman. Oke, selanjutnya kita akan coba definisikan untuk bloknya. Jadi yang ini ialah alternate port, sedangkan yang ini ialah designated port ya teman. Oke, sorry agak typo. Nah seperti ini. Oke, sip. Lalu selanjutnya kita akan coba ini alternator port ya teman-teman, dan sudah menyala. Lalu kita akan membahas yang namanya COS. COS ialah sama seperti root port ya teman-teman, itu
rute tercepat ke root bridge ya teman-teman. Kita cost. Nah di sini cost itu ada 3 ya teman-teman. Yang pertama itu 10 MB. Jadi sama dengan 100 ya teman-teman. Lalu ada 100 MB ya 19. Lalu ada yang 1 GB 4. Seperti ini ya teman-teman untuk cost. Nah untuk masing-masing cost ini yang ada di topologi ini ialah 100 MB. Kita tulis 100 MB di sini. Nah seperti ini. Kita coba rapihkan dulu ya teman-teman. Oke, nah sudah. Kita bisa cek ya teman-teman untuk 100 MB nya atau tidak. Kita masuk ke switch 2 dan command show spanning tree. Kalian bisa lihat untuk costnya ialah 19, artinya 100 MB ya teman-teman. Oke. Nah jika kabel utama diputus, cost itu akan berubah ya teman-teman. Kita bisa lihat, contohkan di sini. Misal kita hapus yang ini ya teman-teman. Oke. Nah kita bisa lihat apakah berubah. Oke, mungkin kita hapusnya yang ini aja ya teman-teman. Kita hapus yang kanan. Oke, seperti ini. Kan di alternatif portnya akan hijau ya teman-teman, dan kita lihat akan berubah untuk costnya ya teman-teman. Mengapa costnya 38? Karena 19 tambah 19 ialah 38 ya teman-teman. Jadi akan berubah untuk costnya bila mana kabelnya itu diputus ya teman-teman. Oke, kita ulang lagi, kita sambungkan lagi. Nah dia akan berubah seperti awal, seperti itu ya teman-teman. Nah selanjutnya kita akan coba memanipulasi bandwidth. Kita masuk ke switch 2, kita ke konfigurasi terminal, kita masuk ke interface F101 ya teman-teman. Lalu kita speed, tanda tanya terlebih dahulu. Nah di sini ada 3 ya teman-teman, 10, 100 dan auto. Kita coba speednya ganti ke 10, lalu exit. Kita ini ya teman, pas ini time-nya. Nah di sini berubah, jadi dia akan memprioritaskan cost tercepat ya teman-teman. Di sini 100 MB, sedangkan di sini kita ganti jadi 10 Mbps. Nah seperti itu. Kita coba masuk lagi, kita balikan lagi ke semula, speed 100, kita exit. Kalian bisa lihat balik lagi seperti semula ya teman-teman. Nah jadi setiap vendor itu butuh switch yang baru ya teman-teman. Misal switch 2 ini misal dari 2012 ya teman-teman, dan ingin nambah switch. Nah misal switch 3 ini dari 2022. Nah sudah pasti Mac-nya lebih kecil, dan dari switch yang baru, dan dari segi performa itu switch yang baru pasti lebih bagus ya teman-teman. Itu mengapa kita butuh yang namanya manipulasi root bridge. Nah jadi sebelum konfigurasinya itu dari priority-nya ya teman-teman, bukan dari MAC address-nya. Kita langsung saja masuk ke switch 3, kita ke N lalu const. Nah di sini kita coba spanning tree VLAN 1 untuk defaultnya dan priority. Kita tanda tanya terlebih dahulu. Nah di sini
ada 0 sampai 61440 ya teman-teman. Nah, kita coba random ialah 2670. Nah, di sini ada yang diizinkan ialah yang dilampirkan di sini ya teman-teman. Jadi kita akan misal pakai yang ini 28672. Oke, kita tuliskan 28672. Oke, seperti itu ya teman-teman. Kita first time. Nah, di sini dia akan berubah lagi ya teman-teman untuk root bridge-nya. Nah, seperti itu. Oke. Jadi itu untuk manipulasi root bridge ya teman-teman. Kita coba cara kembalinya ialah cara mengembalikan ke awal ya teman-teman. Kita coba seperti ini, no spanning tree VLAN 1 priority. Kita enter dan kita lihat akan kembali seperti semula ya teman-teman. Oke, mungkin cukup sekian ya teman-teman untuk part pertama. Kita akan lanjut pada video selanjutnya.